Cerita Alkitab Sekolah Minggu, Minggu ke-13 setelah Trinitatis, Minggu 25 Agustus tahun 2024. Amsal pasal 13 ayat 14, dengan topik kuat di dalam Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Berkati hati dan pendengaran anak-anak-Mu, sehingga mampu memahami firman Tuhan, dan kuatkan kami, sehingga mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal 13 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan memberikan kita panduan untuk hidup melalui ajaran yang bijak. Tahukah adik-adik bahwa Tuhan ingin kita hidup dengan bahagia, aman, dan penuh dengan berkat? Nah, Amsal pasal 13 ayat 14 ini mengatakan bahwa ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Apa maksudnya? Mari kita simak lebih lanjut. Mengapa kita membutuhkan ajaran bijak? Adik-adik, pernahkah kalian mendengar nasihat dari orang tua atau guru? Misalnya, jangan lupa belajar sebelum ujian, atau jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Nasihat-nasihat ini diberikan supaya kita bisa hidup dengan sehat dan pintar. Nah, dalam Amsal, Tuhan juga memberikan kita nasihat-nasihat yang bijak, supaya kita bisa hidup dengan baik, aman, dan bahagia. Tanpa nasihat yang bijak, kita bisa tersesat. Adik-adik, di dalam nas ini, kita belajar bahwa ajaran bijak adalah seperti sumber air yang memberikan kita kehidupan. Coba adik-adik bayangkan, kalau kita haus, apa yang kita butuhkan? Ya, betul, kita sangat membutuhkan air. Seperti air yang membuat kita segar dan kuat, ajaran bijak membuat hidup kita aman dan diberkati. Kalau kita mengikuti ajaran bijak, kita akan terhindar dari bahaya dan persoalan. Adik-adik, Amsal pasal 13 ayat 14 juga menyebutkan tentang jerat-jerat maut. Apa itu? Jerat-jerat maut adalah hal-hal yang bisa membuat kita jatuh dalam kesalahan atau masalah. Misalnya, kalau kita tidak mendengarkan nasihat orang tua dan pergi bermain di tempat berbahaya, kita bisa terluka. Tapi, jikalau kita mendengarkan nasihat yang baik, kita bisa menghindar dari bahaya itu. Sama seperti saat kita berjalan di jalan yang penuh jebakan, kita butuh panduan supaya tidak jatuh. Begitu juga kita butuh ajaran bijak supaya tidak terperangkap dalam dosa atau masalah. Adik-adik, pada suatu hari di sebuah desa yang damai, hiduplah dua orang petani, Budi dan Tony. Desa mereka dikelilingi oleh hutan yang lebat. Dan di dalam hutan itu ada sebuah mata air yang jernih dan segar. Mata air ini sangat istimewa karena airnya tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memberikan kekuatan dan kesehatan kepada siapapun yang meminumnya. Namun untuk sampai ke mata air itu, orang-orang harus melewati jalan setapak yang penuh dengan jebakan dan rintangan. Budi adalah petani yang bijak dan selalu mendengarkan nasihat dari orang-orang tua di desanya. Sebelum ia pergi ke hutan, dia bertanya kepada orang-orang tua di desa itu, "Bagaimana caranya agar aku bisa sampai ke mata air tanpa terjebak dalam jebakan di jalan?" Orang-orang tua pun memberitahu Budi, "Budi, ingatlah, di sepanjang jalan ada tanda-tanda yang akan menuntunmu. Jika kamu mengikuti tanda-tanda itu, kamu akan aman dan sampai di mata air dengan selamat." Budi mendengarkan dengan baik dan mengikuti nasihat tersebut. Saat dia berjalan menuju mata air, dia selalu memperhatikan tanda-tanda di sepanjang jalan dan dengan hati-hati menghindari jebakan yang ada.
Dan akhirnya Budi sampai di mata air, meminum airnya, dan kembali ke desa dengan penuh kekuatan dan kebahagiaan. Di sisi lain, Tony yang merasa dirinya lebih pandai, tidak mendengarkan nasihat orang tua yang ada di desanya. Dia berpikir, "Aku tahu jalan ini. Aku bisa sampai ke mata air dengan mudah tanpa bantuan siapapun." Dengan percaya diri, Tony berjalan di jalan setapak itu tanpa memperhatikan tanda-tanda. Dia tidak menyadari bahwa dia masuk ke dalam jebakan dan tersesat di dalam hutan. Akhirnya, dia kelelahan, tidak menemukan mata air, dan pulang dengan tangan kosong. Adik-adik, melalui ilustrasi ini, kita belajar bahwa ajaran bijak adalah seperti tanda-tanda yang menuntun kita di jalan kehidupan. Jika kita mendengarkan dan mengikuti ajaran tersebut, kita akan sampai di mata air yang memberikan kehidupan, yaitu hidup yang penuh dengan berkat dan perlindungan Tuhan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan ajaran bijak, kita bisa tersesat dan terjebak dalam bahaya. Adik-adik, Tuhan Yesuslah penuntun yang tepat bagi kehidupan kita. Dengan Tuhan bersama kita, maka kita akan kuat menghadapi segala rintangan dan tantangan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk ajaran bijak yang Kau berikan kepada kami melalui isi firman Tuhan, orang tua, dan guru-guru kami. Ajarlah kami untuk selalu mendengarkan dan mematuhi ajaran tersebut, supaya kami bisa hidup dengan aman, bahagia, dan penuh berkat yang melimpah. Lindungilah kami ya Tuhan dari segala bahaya, dan tuntunlah kami selalu di jalan yang benar. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.